Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Guru Berbagi. Hari ini Bu Guru ingin mengajak kalian untuk belajar materi peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan Inggris pada muatan pelajaran IPS kelas 5 tema 7 subtema 1 tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan bagian 2. Yang pertama adalah pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Bu Guru detailkan sesuai tokoh-tokoh yang memerintah di saat itu. Pertama adalah Cornelis de Houtman. Ia adalah pemimpin pendaratan Belanda pertama kali di Banten, Indonesia pada tahun 1596. Yang kedua adalah Pieter Both, adalah seorang gubernur jenderal VOC yang pertama pada tahun 1610 sampai 1614. Tokoh yang ketiga yaitu Jan Pieterszoon Koen, seorang gubernur jenderal VOC selama dua periode, yaitu pada tahun 1619 sampai 1623 dan 1627 sampai 1629. Pada masa kekuasaannya, kota Jayakarta diubah namanya menjadi Batavia, kemudian VOC dipindah ke Batavia dan menerapkan kebijakan politik ekstirpasi, yaitu membatasi jumlah rempah-rempah yang ditanam untuk memperlancar monopoli Belanda dan melakukan pelayaran hongi, yaitu patroli VOC menggunakan perahu untuk mengawasi perdagangan rempah-rempah. Sebelum lanjut ke tokoh berikutnya, Bu Guru akan memberikan informasi berkaitan dengan VOC. VOC didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 oleh pedagang-pedagang Belanda yang membentuk kongsi dagang ini. Tujuan VOC di Indonesia yaitu untuk menghindari persaingan antar pedagang Belanda, memperkuat pedagang Belanda menghadapi persaingan dengan pedagang dari Eropa lain seperti Spanyol, Portugis, dan Inggris. Kemudian menguasai pelabuhan-pelabuhan penting, menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia, dan melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Selama memerintah di Indonesia, VOC memiliki hak-hak monopoli, yaitu 1. Mencetak uang dan memungut pajak. 2. Membuat perjanjian, menyatakan perang, dan mengadakan perdamaian dengan raja-raja. 3. Membuat senjata, membentuk pasukan, dan mendirikan benteng. 4. Mengangkat dan memberhentikan pegawai. Dan 5. Membuat pengadilan sendiri. VOC merasa bangkrut dan dibubarkan pada 31 Desember 1799. Kebangkrutan VOC itu disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dari dalam dan faktor eksternal dari luar. Faktor internal yaitu banyaknya pegawai VOC yang melakukan korupsi dan sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas. Faktor eksternalnya yaitu meletusnya revolusi Prancis yang menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Kemudian adanya perlawanan dari rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang menyedot banyak biaya dan tenaga. Tokoh keempat Belanda yang juga sangat terkenal adalah Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal Belanda di Indonesia pada tahun 1808 sampai 1811 yang ditugaskan untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Sebagai Gubernur Jenderal, Daendels memberikan kebijakan berupa meningkatkan jumlah tentara yang diambil dari rakyat Indonesia berbagai suku, membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya, membangun pangkalan armada di Anyar dan Ujung Kulon, Banten, membangun benteng-benteng pertahanan, membangun jalan raya dari Anyar, Banten sampai Panarukan, Jawa Timur sepanjang 1.100 km, dan memaksa rakyat menjual hasil bumi kepada pemerintah Belanda dengan harga murah. Daendels juga
terkenal sebagai pelopor sistem kerja paksa atau kerja rodi, yaitu memaksa rakyat untuk bekerja tanpa diberi upah demi kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Tokoh kelima pada masa pemerintahan kolonial Belanda yaitu Jan Willem Jansen, yaitu seorang gubernur jenderal pengganti Daendels yang dipanggil pulang oleh pemerintah Belanda karena perlakuannya kepada rakyat Indonesia. Jansen berkuasa tidak lebih dari setahun karena kekuasaan Inggris di Indonesia semakin besar. Jansen menandatangani Perjanjian Tuntang pada tahun 1811 yang menandai menyerahnya Belanda kepada Inggris. Tokoh keenam pada masa pemerintahan kolonial Belanda adalah Van den Bosch, yaitu gubernur jenderal yang berkuasa pada tahun 1930 sampai 1934 setelah Indonesia kembali dikuasai pemerintah Belanda. Kebijakannya yang terkenal adalah sistem tanam paksa, yaitu rakyat dipaksa menanam tanaman yang laku di pasaran dunia seperti teh, kopi, tebu, dan tembakau dengan harga yang ditetapkan pemerintah Belanda untuk kembali mengisi kas negara yang habis akibat perang. Selanjutnya adalah masa pemerintahan kolonial Inggris. Inggris menguasai Indonesia dalam waktu yang sangat singkat, yaitu pada tahun 1811 sampai 1816. Pemerintahan Inggris di Indonesia dipimpin oleh Letnan Gubernur yaitu Thomas Stamford Raffles yang mulai ditugaskan pada 19 Oktober 1811. Selama di Indonesia, Raffles memberikan kebijakan-kebijakan. Pertama adalah kebijakan di bidang ilmu pengetahuan. Raffles mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan penelitian di Indonesia. Raffles juga merintis pembangunan kebun raya Bogor, menulis buku History of Java, dan bersama Arnoldi menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia, sehingga dinamakan bunga Rafflesia Arnoldi. Pada bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial, kebijakan Raffles adalah wilayah Pulau Jawa dibagi menjadi 16 kerasidenan termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Kemudian bupati diangkat menjadi pegawai pemerintah sehingga kekuasaan bupati yang sebelumnya berdasarkan keturunan menjadi berkurang. Kemudian setiap kerasidenan mempunyai badan pengadilan dan melarang perdagangan budak. Pada bidang ekonomi, kebijakan Raffles adalah menghapus sistem tanam paksa atau kontingenten penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah atau landrente. Petani bebas menentukan jenis tanaman yang mereka tanam asalkan laku di pasar dunia dan semua tanah dianggap milik negara, maka setiap petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Upaya Raffles ini ternyata gagal karena faktor-faktor berikut, yaitu sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama, sulitnya menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani, keterbatasan pegawai-pegawai Raffles, dan masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Sekian penjelasan dari Bu Guru Berbagi. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. Jangan lupa tinggalkan jejak positif dengan like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.